Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah sistem persamaan linear menggunakan matriks. Nah, yuk kita ingat kembali. Nah, kelas 8 kalian tentu sudah mempelajari mengenai SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, dan juga ketika kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel, dengan penyelesaian cara grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi substitusi. Selain itu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai matriks dan operasinya, serta determinan dan inverse matriks. Coba kita perhatikan permasalahan berikut dan ingat kembali ya mengenai perkalian matriks, oke? Selanjutnya kita langsung pada contoh soal ya untuk mengingat kembali materi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, di sini persoalan atau permasalahan yang Ibu sajikan masih sama seperti kemarin agar lebih mudah untuk membahasnya, oke? Di sini yaitu Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 porsi ayam goreng dan 2 gelas es jeruk. Kemudian Penny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam goreng dan 3 gelas es jeruk. Siti memberikan pertanyaan kepada Amir untuk menentukan harga 1 porsi ayam goreng dan harga 1 gelas es jeruk. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Penny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya. Nah, coba Nana, berdasarkan masalah yang disajikan ini, kita dapat membuat model matematikanya, yaitu misalkan kita punya variabel X sebagai harga ayam goreng per porsi. Kemudian kita punya variabel Y, yaitu sebagai harga es jeruk per gelasnya. Nah, anak-anak, jika dari permasalahan ini kita bentuk ke dalam sistem persamaan linearnya, kita peroleh seperti ini, yaitu untuk Siti punya persamaan yaitu 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 70.000. Sedangkan untuk Penny, kita punya persamaannya yaitu 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 115.000. Oke, sampai sini masih paham ya? Kita hanya mengingat kembali yang kemarin ya. Nah, coba ternyata kita bentuk dalam matriks. Kita peroleh di sini ada matriks 32, 53, kemudian dikali dengan matriks XY sama dengan matriks 70.000, 115.000. Nah, anak-anak, mengapa ya kok bisa bentuk matriksnya seperti ini? Masih ingat ya? Coba kita perhatikan bersama. Nah, coba di sini kita punya matriks 3253 kemudian dikali dengan matriks XY sama dengan matriks 70.000, 150.000. Nah, coba masih ingat ya tentang perkalian matriks. Kita punya di sini adalah matriksnya, kemudian kita punya di sini apa? Kolomnya. Oke, ini kita hanya terdiri dari satu kolom saja ya matriksnya. Nah, sehingga matriksnya dulu kita tuliskan, kemudian kita punya X, kita sisipkan sini, dan Y-nya sisipkan sini. Nah, sehingga kita dapat memperoleh ya anak-anak, ternyata kita punya 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 70.000. Kemudian 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 115.000. Oh, ternyata benar ya, sama nih. Untuk sistem persamaan linear yang kita bentuk dan juga hasil perkalian dari matriks yang sudah kita bentuk ini, oke? Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian penyelesaian masalah dengan inverse matrix. Nah, untuk yang pertama yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, misalkan saja diketahui bentuk SPLDV sebagai berikut.
Yang pertama, kita punya A11X ditambah dengan A12Y sama dengan B1. Kemudian, kita punya yang kedua adalah A21X ditambah dengan A22Y sama dengan B2. Nah, penyelesaian dari SPLDV di atas adalah nilai X dan nilai Y yang memenuhi SPLDV. Nah, maksudnya adalah nanti kita akan mencari berapa ya nilai X dan juga nilai Y yang memenuhi SPLDV kita. Nah, kemudian bentuk SPLDV kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks. Nah, di sini kita punya matriks A, anggotanya siapa aja? A11, A12, A21, dan A22. Nah, jika kita perhatikan, anggota ini dari matriks A ini adalah ternyata koefisien dari variabel yang ada pada SPLDV yang kita punya, oke? Nah, kemudian kita kali dengan matriks X, yaitu isinya adalah variabel-variabel yang kita punya pada SPLDV kita, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian sama dengan matriks B. Nah, matriks B ini isinya adalah matriks hasil ya. Di sini hasil dari SPLDV yang kita punya untuk setiap persamaannya. Nah, dengan kata lain, B1 dan B2 ini adalah konstanta. Oke. Nah, anak-anak, kemudian kita peroleh perkalian matriks A dikali dengan X sama dengan B. Nah, maka kedua ruas kita kalikan dengan A inverse ya. Nah, ingat, perkalian A inverse-nya ini memperhatikan urutan. Jadi, kita ketika menuliskan A inverse di sebelah paling kiri, kita juga pada ruas kanan harus menuliskan pada bagian yang sebelah paling kiri dari ruas kanan kita. Oke? Nah, jadi kalau kita punya A inverse di sini, ya kita kali dengan A inverse yang di sini. Jangan dikali dengan A inverse yang diletakkan di sebelah B di belakangnya di sini. Nanti hasilnya akan berbeda. Karena, ingat ya, sifat perkalian matriks yaitu ketika kita punya B dikali dengan A, hasilnya belum tentu sama dengan A dikali dengan B. Oke? Nah, sehingga kita peroleh A inverse dikali dengan A adalah identitas kan? Nah, sehingga pada ruas kiri kita peroleh matriks X sama dengan A inverse dikali dengan matriks B. Oke. Anak-anak, kemudian kita masuk pada bagian contoh soal. Nah, di sini masih permasalahan dari Siti dan Benny tadi ya. Nah, masih ingat tadi sistem persamaan linearnya kita peroleh seperti ini dan juga kita punya bentuk matriksnya seperti ini ya. Nah, di sini ada matriks A. Anggotanya siapa? 3, 2, 5, 3. Nah, kita tahu bahwa anggota dari matriks A ini adalah koefisien dari variabel yang kita punya pada sistem persamaan linear ini. Nah, kemudian kita kali dengan matriks X. Nah, matriks X siapa? Yaitu variabel yang kita punya, yaitu X dan Y. Nah, sama dengan matriks hasil, yaitu matriks B. 70.000, 115.000. Nah, kemudian karena yang akan kita cari adalah penyelesaian dari suatu permasalahan. Nah, maka kita punya matriks X sama dengan A inverse. Kita kalikan dengan B. Nah, kita punya matriks A-nya siapa tadi anak-anak? 3, 2, 5, 3. Kemudian kita inversekan. Kemudian kita kali dengan matriks 70.000, 115.000. Nah, masih ingat ya cara mencari inverse matriks A dengan ordo 2 kali 2. Nah, anggotanya siapa? 3, 2, 5, 3. Nah, ingat, untuk mencari inverse kita, langkah pertama harus menentukan determinannya dulu. Yaitu siapa determinannya? Ingat, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Kita peroleh 9 dikurangi 10 adalah negatif 1, oke? Nah, kemudian langkah kedua, kita perlu mencari kofaktor dari matriks A. Nah, di sini kita punya K11. K11 berarti baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Nah, minornya siapa? Oh, ternyata 3. Sehingga kita peroleh negatif 1. Kita pangkatkan 1 tambah 1. Kita kali dengan determinan dari minornya. Nah, kita punya negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari 3 adalah
dirinya sendiri ya, karena di sini dia matriks dengan ordo 1 kali 1, sehingga determinannya adalah dirinya sendiri. Nah, sehingga kita punya 1 kali 3 adalah 3. Kemudian kita punya K12, yaitu berarti baris 1 kolom 2. Nah, sehingga minornya adalah 5. Kemudian kita peroleh negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 2, kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 3 adalah berapa? Negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari 5 adalah 5. Sehingga negatif 1 kali 5 adalah negatif 5. Kemudian kita punya kofaktor 21. Berarti terletak pada baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Minornya siapa anak-anak? Oh, ternyata 2 ya. Nah, kita peroleh negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1. Kita pangkatkan dengan 3 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari 2 adalah 2. Berarti kita punya negatif 1 kali dengan 2 adalah negatif 2. Nah, kemudian kita punya kofaktor 22, berarti terletak pada baris 2 kolom 2. Berarti minornya siapa? Oh, 3 ya ternyata di sini. Nah, sehingga kita punya negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2, kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1, pangkat 4 berapa? Berarti 1. Dikali dengan determinan dari 3 adalah 3. Berarti 1 kali 3 adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan dalam bentuk matriks dari kofaktor A. Sehingga kita peroleh berapa nih anak-anak? 3, negatif 5, negatif 2, 3. Oke. Ini hanya tinggal dimasukkan saja. K11 berarti terletak di baris 1, kolom 1. Ternyata di sini. Nah, kemudian kofaktor 12 terletak pada baris 1, kolom 2, yaitu negatif 5 di sini. Kemudian kita punya kofaktor 21, berarti baris 2, kolom 1, terletak di sini. Kemudian kita punya kofaktor 22, berarti kita punya terletak pada baris 2, kolom 2. Nah, sehingga 3 terletak pada sini. Nah, sehingga anak-anak kita punya adjoint dari matriks A kita, yaitu transpos dari kofaktor A ini, yaitu 3, negatif 2, negatif 5, 3. Oke? Nah, sehingga inverse dari matriks A yang kita punya adalah 1 per determinan dari A adalah 1 per negatif 1 kan? Kemudian kita kali dengan adjoint-nya, sehingga kita peroleh negatif 3, 2, 5, negatif 3. Nah, ini karena kita sudah mencari A inverse-nya, sehingga kita masukkan ke sini anak-anak. Kita substitusikan ke persamaan yang kita punya. Negatif 3, 2, 5, negatif 3. Kemudian kita kali dengan 70.000, 115.000. Nah, dengan aturan apa ini? Perkalian matriks. Kita punya, ingat ya, di sini punya matriks dan juga kolomnya. Kolom 1 kan? Nah, sehingga negatif 3, 2, 5, negatif 3. Kemudian 70.000 sisipkan sini dan 115.000 sisipkan sini. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 20.000 dan 5.000. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 20.000 dan nilai Y-nya adalah 5.000. Nah, kita tahu ya di sini pada bagian baris 1, kolom 1 untuk nilai X. Nah, di sini juga kita punya baris 1, kolom 1, yaitu 20.000. Ingat ya, kesamaan matriks. Jadi, letak dan posisinya sama. Nah, kemudian jadi harga 1 porsi ayam goreng adalah 20.000 dan harga 1 gelas es jeruk adalah 5.000. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Misalkan diketahui bentuk SPLTV-nya seperti ini. Kita punya variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Nah, di sini kita punya 3 persamaan ya. Nah, penyelesaian dari SPLTV di atas adalah nilai X, nilai Y, dan nilai Z yang memenuhi SPLTV. Nah, maksudnya adalah nanti kita akan mencari berapa ya nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z yang memenuhi SPLTV kita.
Nah, bentuk dari SPLTV kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks. Nah, kita peroleh yaitu seperti ini anak-anak. Yaitu kita punya matriks A, anggotanya adalah siapa ini? Koefisien dari variabel yang kita punya pada SPLTV ini. Kemudian kita kali dengan matriks X, yaitu isinya adalah anggotanya variabelnya, yaitu X, Y, dan Z, sama dengan yaitu matriks B. Nah, matriks B ini anggotanya adalah B1, B2, dan B3. Ini adalah hasil ya, atau konstanta pada SPLTV yang kita punya ini tadi. Nah, sehingga anak-anak kita peroleh ya, perkalian matriks AX sama dengan B. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse. Ingat ya, kalau mengalihkan untuk A inverse atau perkalian pada matriks, kita perlu memperhatikan urutannya. Ketika kita mengalihkan A inverse-nya ada di sebelah kiri dari yang kita punya ini, maka pada ruas kanan juga harus dikalikan pada bagian sebelah kirinya. Nah, sehingga kita peroleh A inverse dikali dengan A, kemudian dikali dengan X. Nah, kita tahu ya, A inverse kali A adalah identitas, sehingga kita peroleh X kali identitas adalah X itu sendiri. Nah, sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, sehingga penyelesaiannya untuk masalah yang kita punya yaitu matriks X sama dengan A inverse dikali dengan matriks B. Nah, jadi baik untuk ordonya 2 kali 2 maupun 3 kali 3 itu sama ya penyelesaiannya secara umum seperti ini. Nah, kita lanjutkan yaitu pada bagian contoh soal. Di sini kita punya permasalahan baru anak-anak, yaitu Bu Weni mempunyai toko sembako. Ia menjual beras yang dikemas dalam 3 jenis kemasan, yaitu kemasan kecil, kemasan sedang, dan kemasan besar. Pada hari pertama, terjual 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar dengan jumlah total berasnya adalah 31 kg. Kemudian pada hari kedua terjual 6 kemasan kecil, 3 kemasan sedang, dan 5 kemasan besar. Dengan jumlah total berasnya adalah 77 kg. Kemudian pada hari ketiga terjual 2 kemasan kecil, 6 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar. Dengan jumlah total berasnya adalah 64 kg. Tentukan berat beras yang terjual jika pada hari keempat itu terjual 5 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 10 kemasan besar. Nah, anak-anak kita perhatikan, berdasarkan masalah ini kita dapat membuat model matematikanya. Nah, misalkan saja kita punya variabel X, yaitu sebagai berat beras dalam setiap kemasan kecil. Kemudian variabel Y, yaitu sebagai berat beras dalam setiap kemasan sedang. Nah, kemudian variabel Z sebagai berat beras dalam setiap kemasan besar. Kemudian kita peroleh ya sistem persamaan linearnya seperti ini. Untuk hari pertama kita punya persamaannya 3X ditambah dengan Y ditambah dengan 2Z sama dengan 31. Kemudian untuk hari kedua kita punya 6X ditambah dengan 3Y ditambah dengan 5Z sama dengan 77. Kemudian untuk hari ketiga kita punya 2X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 3Z sama dengan 64. Nah, kemudian kita bentuk dalam matriks. Nah, kita peroleh seperti ini anak-anak. Kita punya matriks A sebagai anggotanya adalah 312, 635, 263. Nah, ini semua anggotanya adalah koefisien dari masing-masing variabel pada sistem persamaan linear kita. Kemudian kita kali dengan matriks X. Nah, matriks X ini anggotanya adalah variabelnya, yaitu X, Y, dan Z. Sama dengan matriks B. Nah, matriks B ini kita hasilnya ya pada sistem persamaan linear kita. Nah, sehingga diperoleh seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak, karena yang akan kita cari adalah solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang akan kita cari. Nah,
kita kan tadi sudah punya ya bentuk seperti ini, yaitu X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, tadi kita sudah punya matriks A ya. Nah, di sini kita langkah pertama kita cari dulu inverse dari matriks A-nya anak-anak. Nah, kita punya matriks A-nya anggotanya siapa? 3, 1, 2, 6, 3, 5, 2, 6, 3. Nah, ordonya berapa? Di sini 3 kali 3. Nah, masih ingat ya? Kita caranya untuk mencari inverse dari matriks A, yaitu langkah pertama kita cari dulu determinan dari matriks A ini. Nah, karena ordonya 3 kali 3, maka kita perlu menambahkan 2 kolom pertama pada matriks yang kita punya tadi ya. Nah, sehingga kita peroleh. Nah, mengapa kita perlu menambahkan 2 kolom pertama ini? Nah, agar kita bisa membentuk diagonalnya kan ada 3 kan? Ini diagonal pertama, kemudian diagonal kedua, dan juga diagonal ketiga. Jadi, 3, 1, dan 2 ini sebagai kepala diagonal. Jadi, mereka masing-masing harus memenuhi atau mereka ini masing-masing harus dikalikan dengan anggota diagonalnya mereka sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita peroleh. Ingat ya, diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Yaitu kita peroleh 3 dikali dengan 3 kali dengan 3. Ditambah dengan diagonal kanan kita ya, masih serong kanan nih. Yaitu 1 kali 5 kali 2. Ditambah lagi dengan 2 kali 6 kali 6. Oh, ternyata sudah habis ya serong kanannya. Nah, sekarang kita serong kiri. Serong kirinya yaitu 2 kali 3 kali 2. Kemudian dikurangi lagi dengan 3 kali 5 kali 6. Kemudian dikurangi lagi dengan 1 dikali 6 dikali 3. Sehingga kita peroleh, setelah dihitung hasilnya adalah negatif 11. Nah, kemudian kita perlu mencari kofaktornya anak-anak. Nah, di sini kita punya K11. Nah, berarti letaknya pada baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1. Maka minornya adalah matriks 3, 5, 6, 3. Oke? Nah, kita punya yaitu negatif 1 kita pangkatkan dengan 1 tambah 1 kita kali dengan determinan dari minornya tadi, sehingga diperoleh negatif 21. Kemudian kita punya K12, yaitu baris 1 kolom 2, sehingga minornya siapa? 6, 5, 2, 3. Oke. Nah, kita punya negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 2, kita kali dengan determinan minornya, sehingga kita peroleh negatif 8. Kemudian kita punya K13, baris 1, kolom 3. Nah, minornya siapa? 6, 3, 2, 6. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 3 dikali dengan determinan dari minornya, sehingga kita peroleh 30. Kemudian kita punya K21, yaitu baris 2, kolom 1. Sehingga minornya siapa? 1, 2, 6, 3. Nah, sehingga negatif 1 kita pangkatkan dengan 2 tambah 1, kita kali dengan determinan dari minornya, sehingga kita peroleh 9. Nah, selanjutnya sama juga untuk K22. K22 yaitu kita punya negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2, kita kali dengan minornya, sehingga kita peroleh 5. Kemudian kita lakukan untuk semua anggota dari matriks dengan ordo 3 kali 3 tadi. Nah, sehingga kita peroleh ya, kofaktornya sudah ketemu semua, kemudian kita masukkan dalam bentuk matriks. Nah, kita peroleh kofaktor dari A bentuknya seperti ini, yaitu negatif 21, negatif 8, 30, 9, 5, negatif 16, negatif 1, negatif 3, dan 3 ya. Nah, kemudian kita cari adjoint dari matriks A kita. Ingat, adjoint itu adalah transpose dari kofaktor yang kita punya. Nah, sehingga kita peroleh adjoint-nya, yaitu negatif 21, 9, negatif 1, negatif 8, 5, negatif 3, 30, negatif 16, 3.
Nah, sehingga kita peroleh A inverse-nya adalah 1 per determinan yang kita punya tadi berapa? Negatif 11. Kita kali dengan adjoint-nya. Nah, sehingga kita kalikan dengan negatif 1 ya, masing-masing anggotanya, agar bentuknya lebih sederhana saja di sini. Nah, sehingga kita peroleh 1 per 11 dikali dengan adjoint-nya tadi ya, yang kita kalikan dengan negatif 1. Nah, sehingga anak-anak kita peroleh ya. Nah, kita sudah ketemu A inverse-nya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan dalam persamaan yang kita punya untuk penyelesaiannya, yaitu kita punya matriks X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, matriks X kita yaitu anggotanya X, Y, dan Z kan? Nah, sama dengan A inverse kita, masukkan sini yang sudah kita peroleh tadi. Kemudian kita kali dengan matriks B kita. Nah, kemudian kita kalikan dulu ya. Matriks dari adjoint tadi kita kali sama matriks B. Nah, sehingga kita peroleh ini kita melihat sebagai matriks dan ini sebagai kolom 1. Nah, sehingga kita tuliskan dulu bentuk matriksnya semuanya. Nah, kemudian kita kali, sisipkan ya. 31-nya di sini, kemudian 77-nya di sini, dan juga 64-nya di sini. Nah, kemudian setelah dihitung, ternyata kita peroleh 22, 55, dan 110. Nah, kemudian ingat 1 per 11 ini adalah skalar ya, sehingga kita bisa mengalihkan 1 per 11 ini dengan semua anggota yang ada di dalam matriks yang kita punya, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 2, 5, 10. Ingat, pada kesamaan matriks ya. Nah, 2 ini kan sama dengan letaknya pada X ini ya, pada baris 1 kolom 1. Nah, kemudian sama juga untuk 5. 5 ini siapa? Oh, berarti X. Kan yang seletak kan? Ingat ya. Kemudian 10 ini siapa? Oh, ternyata Z. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari X sama dengan 2, nilai dari Y sama dengan 5, dan nilai dari Z adalah 10. Nah, kemudian, jadi berat beras dalam setiap kemasan kecil 2 kg, kemudian berat beras dalam setiap kemasan sedang 5 kg, dan berat beras dalam setiap kemasan besar 10 kg. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian karena yang akan kita cari itu kan pada penjualan hari keempat kan? Nah, akibatnya beras yang terjual jika pada hari keempat itu terjual 5 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 10 kemasan besar. Nah, sehingga kita peroleh 5X tambah 8Y tambah 10X. Nah, kita substitusikan yang sudah kita peroleh tadi nilai X, Y, dan Z-nya. Sehingga kita peroleh 150. Jadi, berat beras yang terjual pada hari keempat adalah 150 kg. Kemudian, penyelesaian masalah dengan determinan matriks atau cara Cramer. Nah, yang pertama yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Misalkan diketahui bentuk SPLDV seperti ini. Kita punya variabel X dan variabel Y, dan juga punya dua persamaan ya. Nah, kemudian dibentuk dalam matriks, kita peroleh seperti ini. Kita ingat ya tadi, masih ingat kan? Nah, di sini kita punya apa tadi? Matriks koefisien, matriks variabel, dan juga matriks hasil. Nah, cara Cramer menggunakan 3 determinan, siapa aja? D, Dx, dan Dy. Nah, kemudian determinan utama atau D adalah determinan dari matriks koefisien-koefisien X dan Y. Nah, jadi determinan utama ini adalah determinan dari matriks koefisien yang kita punya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita punya determinan variabel X atau Dx adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Nah, jadi tadi kan kita sudah punya nih determinan dari apa? Dari matriks koefisien kita. Nah, sekarang masih sama, tetapi hanya pada bagian variabel X-nya kita substitusikan dengan matriks hasil kita tadi, oke? Di bagian variabel X.
Nah, kemudian begitu juga untuk determinan variabel Y. Nah, kita peroleh atau DY adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Nah, sama seperti DX tadi. Nah, DY juga sama. Tadi kan kita sudah punya determinan dari matriks koefisien. Nah, sekarang karena yang diminta adalah DY, maka pada variabel Y kita substitusikan matriks hasil. Nah, sehingga kita peroleh seperti itu ya. Nah, kemudian dari DX, DY, dan juga D, kita bisa menentukan nilai X dan juga nilai Y. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk variabel X, yaitu DX per D. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menentukan nilai X ya. Jadi kita perlu DX dan juga DY tadi. Nah, kalau DY ya untuk variabel Y yang kita cari. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Paham ya? Nah, kemudian ingat, banyak penyelesaian dari suatu SPLDV dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Nah, yang pertama, jika determinan dari matriks koefisien atau determinan utamanya adalah tidak sama dengan 0, maka SPLDV mempunyai satu penyelesaian. Nah, kemudian jika determinan utamanya adalah 0, kemudian dx-nya tidak sama dengan 0 dan juga dy-nya tidak sama dengan 0, artinya di bagian determinan dari matriks koefisien yang kita punya ini itu bernilai 0, maka SPLDV-nya tidak mempunyai penyelesaian. Nah, mengapa? Karena kita peroleh pembagian dengan 0 kan? Berarti dy per 0. Berarti kan kalau pembagian dengan 0, hasilnya adalah tidak dapat didefinisikan. Nah, sehingga SPLDV-nya tidak mempunyai penyelesaian. Seperti itu. Nah, kemudian jika D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, maka SPLDV mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Jadi ada banyak sekali penyelesaian yang memenuhi SPLDV yang kita punya. Oke, kita lanjutkan pada contoh soal ya. Nah, masih permasalahan untuk Siti dan Benny tadi ya. Nah, kita kan sudah punya sistem persamaan linearnya seperti ini ya. Nah, kemudian bentuk matriksnya juga seperti ini. Kita punya matriks A sebagai matriks koefisien, dan juga kita punya matriks X sebagai matriks variabelnya. Kemudian kita punya matriks B sebagai matriks hasil. Nah, masih ingat kan? Nah, sekarang, tadi kan kita sudah mencari penyelesaian dengan menggunakan inverse. Nah, sekarang kita menggunakan determinan. Nah, caranya bagaimana? Coba kita pahami bersama. Nah, yang diperlukan untuk menentukan penyelesaian dengan menggunakan determinan, itu kita perlu apa saja, anak-anak? Determinan utamanya. Nah, kemudian determinan variabel X, kemudian determinan variabel Y. Nah, kita peroleh untuk determinan utamanya ya, yaitu determinan dari matriks koefisien kita ini, yaitu 3, 2, 5, 3. Ingat, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 5 adalah negatif 1. Nah, kemudian untuk determinan dari variabel X-nya, yaitu kita punya berapa tadi anak-anak? Nah, kita pada bagian X kan bagiannya sini ya, sedangkan di sebelah sini adalah Y. Jadi pada bagian X-nya kita substitusikan matriks hasil kita, yaitu 70.000 dan 115.000, karena yang akan kita cari adalah nilai dari X-nya. Sehingga kita peroleh 70.000 dikali dengan 3, dikurangi dengan 2 dikali 115.000. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri ya. Nah, sehingga kita peroleh dx-nya adalah negatif 20.000. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian dy atau determinan variabel y. Nah, ingat ya, sama juga ini kita punya, pertamanya kita punya matriks koefisien. Nah, kemudian pada bagian variabel y, kita substitusikan siapa? Yaitu matriks hasil. Nah, sehingga kita peroleh determinannya yaitu serong kanan dikurangi serong kiri, yaitu 3 kali 115.000 dikurangi dengan 70.000 kali 5, sama dengan
negatif 5.000 untuk DY. Nah, kemudian karena kita sudah menentukan DX, DY, dan juga D, kita peroleh nilai X-nya adalah DX per D. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Nah, kita masukkan saja, kita peroleh berapa tadi? Negatif 20.000 per negatif 1 sama dengan 20.000. Kemudian untuk nilai dari Y, yaitu kita punya DY per D. Nah, kita peroleh seperti ini, kita hasilkan negatif 5.000 per negatif 1 sama dengan 5.000. Nah, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 20.000 dan Y-nya adalah 5.000. Nah, jadi harga satu porsi ayam goreng adalah 20.000 dan harga satu gelas es jeruk adalah 5.000. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, baik untuk menggunakan cara inverse matrix maupun determinan matrix, yaitu untuk ordo 2 kali 2, itu ternyata hasilnya sama ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yaitu pada bagian sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, misalkan diketahui bentuk SPLTV-nya seperti ini. Kita punya variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Serta kita juga punya 3 persamaan linear ya, anak-anak. Nah, kemudian dibentuk dalam matriks kita peroleh di sini siapa? Matriks koefisien. Kemudian kita juga punya matriks variabel dan juga kita punya matriks hasil. Nah, ingat ya, sama seperti tadi, untuk cara Cramer, di sini karena yang akan kita gunakan adalah sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita menggunakan 4 determinan. Siapa aja? Yaitu determinan D, kemudian DX, DY, dan DZ. Nah, sama ya tadi. Determinan utama atau D adalah determinan dari matriks koefisien-koefisien X, Y, dan Z. Nah, ingat ya, di sini namanya determinan utama itu artinya adalah determinan dari matriks koefisien yang kita punya ini. Nah, kemudian determinan variabel X atau DX adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Oke, nah karena yang akan kita cari adalah DX, nah sedangkan tadi kita sudah punya ya, determinan matriks koefisien kita tuh ini. Nah kemudian karena yang akan dicari adalah DX, atau nilai dari X-nya nanti, nah maka pada bagian variabel X-nya kita substitusikan dengan matriks hasil. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk determinan dari variabel Y atau DY adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Nah, sama juga ini. Kita tadi punya determinan dari koefisien. Nah, kemudian karena yang diminta adalah DY, maka pada bagian variabel Y, kita substitusikan matriks hasil di sini. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Nah, kemudian untuk determinan variabel Z, sama juga atau DZ ya, adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Z dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Sama ya, tadi kita sudah punya determinan dari matriks koefisien. Nah, kemudian karena yang diminta adalah DZ, maka pada bagian variabel Z, kita substitusikan matriks hasil. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita ternyata dapat mencari nilai X, Y, dan juga Z-nya, anak-anak. Nah, di sini untuk mencari nilai X, sama ya seperti tadi, kita punya DX per D. Nah, jadi determinan dari variabel X-nya kita bandingkan dengan determinan utamanya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk variabel Y. Kita punya DY per D. Jadi, determinan variabel Y kita bandingkan dengan determinan utamanya. Nah, kemudian begitu juga untuk variabel Z. Kita punya DZ per D. Sama dengan, di sini kita punya determinan variabel Z, kemudian kita bandingkan dengan determinan utamanya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian contoh soalnya ya untuk yang SPLTV. Nah, di sini
tadi sama permasalahannya untuk Bu Weni dan tentang beras tadi ya. Nah, kita kan tadi sudah punya ya tentang sistem persamaan linearnya seperti ini. Kemudian bentuk matriksnya juga sudah kita ketahui ya tadi pada bagian awal. Nah, kita punya matriks A-nya yaitu matriks yang anggotanya adalah koefisien dari sistem persamaan linear yang kita punya. Nah, kemudian kita punya matriks X, anggotanya adalah variabel yang ada pada sistem persamaan linear yang kita punya, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian kita juga punya matriks B. Di sini adalah matriks hasil atau matriks konstanta, oke? Masih paham ya sampai sini ya? Nah, tadi kan kita sudah mencari penyelesaian masalah untuk Bu Weni, yaitu menggunakan cara inverse matrix. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara determinan matriks, anak-anak. Kita akan membuktikan hasilnya sama atau tidak ya, untuk yang ordonya 3x3 ini. Nah, di sini kita perlu mencari siapa aja anak-anak, yaitu nilai D-nya, kemudian DX, DY, dan juga DZ. Nah, kita punya tadi matriks ordo 3x3 kita kan ini. Nah, kemudian kita cari determinannya. Sehingga ingat ya, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Nah, kita perlu menambahkan dua kolom pertama pada matriks yang kita punya tadi, oke? Nah, sehingga serong kanan kita 3x3x3, kemudian serong kanan lagi 1x5x2, ditambah dengan serong kanan lagi ya, 2x6x6. Kemudian, karena yang serong kanan udah habis, sekarang kita serong kiri. Serong kirinya yaitu 2x3x2. Kemudian serong kiri lagi, berarti negatif 3x5x6. Kemudian serong kiri lagi, berarti negatif 1x6x3. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 11, anak-anak. Untuk determinan utamanya. Nah, sekarang kita akan mencari determinan X. Nah, berarti pada bagian variabel X-nya, kita substitusikan matriks hasil ya di sini. Nah, sama seperti tadi, kita perlu menambahkan dua kolom pertama di sini, karena kita akan mencari determinannya. Sehingga kita peroleh berapa anak-anak determinannya? Ingat ya, serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Nah, kita peroleh seperti ini, hasilnya adalah negatif 22. Kemudian untuk DY-nya kita punya seperti ini ya. Ingat, karena yang akan dicari adalah untuk DY, berarti untuk variabel Y. Nah, pada bagian variabel Y ini kita substitusikan dengan siapa? Matriks hasil. Nah, kita peroleh determinan dari variabel Y kita adalah negatif 55. Nah, kemudian begitu juga untuk variabel Z. Nah, pada bagian variabel Z, sama juga ya. Nah, di sini kita substitusikan untuk matriks hasilnya di sini. Nah, sehingga kita peroleh determinan dari variabel Z adalah negatif 110, anak-anak. Nah, setelah kita memperoleh nilai determinan utama, kemudian DX, DY, dan DZ, kita dapat menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, di sini, tadi kan sudah kita hitung ya, variabel X itu punya nilai X sama dengan DX per D. Nah, kita selesaikan ya, tadi sudah punya negatif 22 per negatif 11. Nah, kita peroleh nilai X-nya adalah 2. Kemudian kita punya variabel Y, sama dengan DY per D. Nah, tadi kita sudah punya negatif 55 per negatif 11, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 5. Nah, begitu juga untuk variabel Z. Kita punya DZ per D. Nah, tadi kita sudah selesaikan, kita peroleh negatif 110 dibagi dengan negatif 11 ya. Nah, kita peroleh, ternyata nilai Z-nya adalah 10. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 5, dan nilai Z-nya adalah 10. Jadi, berat beras dalam setiap kemasan kecil 2 kg, kemudian berat beras dalam setiap kemasan sedangnya adalah 5 kg, dan berat beras dalam setiap kemasan besarnya adalah 10 kg, anak-anak. Tapi, yang diminta apa tadi?
penjualan beras pada hari keempat ya. Nah, akibatnya berat beras yang terjual jika pada hari keempat itu terjual 5 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, dan 10 kemasan besar, kita peroleh 5X tambah 8Y tambah 10X sama dengan kita substitusikan. Kan tadi kita sudah punya nilai X, Y, dan Z. Oh, maaf, di sini adalah nilai Z ya. Nah, sehingga kita peroleh 150. Jadi, berat beras yang terjual pada hari keempat adalah 150 kg. Oke, anak-anak semua. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang apa aja, anak-anak? Yaitu tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan inverse matrix dan juga determinan matrix. Baik untuk ordonya adalah 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Nah, ternyata baik dengan menggunakan metodenya adalah inverse matrix maupun determinan matrix, kita peroleh hasilnya sama ya. Nah, kemudian untuk tugas, tolong kerjakan halaman 77 sampai 79 ya pada bagian A saja pada LKS. Nah, kemudian nanti jawabannya dikirimkan melalui kuis pada Edmodo. Nah, anak-anak, berhubung minggu depan kalian akan menjalani UTS, mohon dijaga untuk kesehatan dan juga belajarnya ya. Nah, ingat untuk materi UTS-nya kita yaitu induksi matematika, program linier, dan juga matriks. Oke? Semangat ya anak-anak semua. Dan juga Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi pada hari ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan ataupun ada salah dalam mengucapkan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.